Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Laudania dengan NIM 2021 31136. Di sini saya akan menjelaskan 12 prinsip animasi oleh Walt Disney. Pada film animasi karya Walt Disney yaitu Wreck-It Ralph. Yang pertama, ada prinsip animasi squash dan stretch. Squash dan stretch ini merupakan upaya penambahan efek lentur plastis pada objek atau figur, sehingga objek akan terlihat memuai atau menyusut, sehingga dapat memberikan efek gerak yang terkesan lebih hidup. Squash dan stretch ini akan membuat objek terlihat punya massa dan dipengaruhi gravitasi. Dengan begitu, objek tampil lebih realistis. Contohnya, di sini ada bola yang diberikan nama A dan bola dengan nama B. Kedua bola ini terlihat berbeda karena saat dijatuhkan, bola tentu sedikit memantul ke atas berkali-kali sampai benar-benar diam. Saat memantul, bola itu berubah jadi sedikit lebih mampat, kemudian lebih lonjong, tak seperti B. A adalah animasi tanpa squash dan stretch. B terlihat lebih natural dan mirip dengan dunia nyata. Contohnya pada penerapan squash dan stretch pada animasi film Wreck-It Ralph. Dapat dilihat saat objek melompat, dia terkesan lebih nyata karena memberikan dorongan. Selanjutnya ada anticipation. Anticipation ini adalah energi yang mendorong sebuah gerakan animasi. Contohnya masih sama, yaitu saat objek dia diberi dorongan, dia akan melompat. Seperti itu. Dan yang ketiga ada staging. Staging ini adalah teknik yang menekankan animasi yang penting dan menomorduakan animasi yang kurang penting. Contohnya, pada film Wreck-It Ralph ini, yang berada di tengah seolah-olah dia dinomorsatukan, dan objek yang berada di pinggir ini dinomorduakan dan tidak terkesan sebagai bayangan saja. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging ini merupakan animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Yang keempat ada secondary action. Secondary action ini merupakan gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Secondary action ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculannya lebih berfungsi memberikan emphasize untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya, saat objek bernama Ralph ini marah, secondary actionnya berupa gerakan dia memukul tangannya ke batu, dan itu yang membuat pada skin ini terdapat prinsip animasi yaitu secondary action. Selanjutnya ada exaggeration.
Exaggeration ini lebih ke mendramatisir atau melebih-lebihkan. Exaggeration ini merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan seringnya dibuat secara komedi. Contohnya, pada film animasi Wreck-It Ralph ini, si Penelope ini, dia menampilkan mimik wajah yang kaget. Dan ini pada skin ini ditekankan prinsip animasi yaitu exaggeration. Selanjutnya yang keenam ada timing dan spacing. Secara umum mengikuti kecepatan gerak objek yang ada di dunia nyata. Timing ini merupakan tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan ini harus dilakukan. Sementara spacing sendiri tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Untuk contohnya, nah di sini saat pesawatnya diberi efek lambat atau slow motion, dan juga saat pesawat ini diberikan efek faster. Ulang lagi. Nah, pada saat skin inilah yang memuat prinsip animasi, yaitu timing dan spacing. Selanjutnya, ada slow in dan slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi, ada slow in dan slow out ini lebih menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan juga perlambatan yang berbeda-beda. Pada slow in ini terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Pada slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Nah, untuk contohnya pada skin animasi Wreck-It Ralph ini, itu bisa seperti saat ini. Nah, pada skin ini, mobil awalnya melambat, kemudian melaju dengan sangat cepat. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari prinsip animasi slow in. Dan kemudian saat mobilnya dari kecepatan yang tinggi ke rendah, itu merupakan contoh dari slow out. Selanjutnya yang ke-8 ada straight ahead action dan post to post. Nah, ada dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu straight ahead action dan post to post. Pada straight ahead action dan post to post ini, yang pertama adalah straight ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini kelebihannya yaitu kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tapi kekurangannya yaitu pada waktunya yang lama dalam pengerjaannya. Nah, untuk post to post sendiri merupakan pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena dia memiliki kelebihan dalam waktu pengerjaan yang relatif cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya dalam proses pembuatannya. Untuk contohnya, seperti ini. Nah, pada contoh ini tentu saja banyak objek yang harus digambar atau dimasukkan ke dalam film animasi ini, dan tentunya itu
membutuhkan prinsip animasi yaitu dari straight ahead action dan juga post to post. Selanjutnya, prinsip animasi ke-9 adalah follow through and overlapping action. Untuk follow through sendiri merupakan bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Contohnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Nah, untuk overlapping action ini lebih dianggap sebagai gerakan saling bersilangan, seperti serangkaian gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contohnya pada pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk dalam contoh dari overlapping action ini. Untuk contohnya saat pada objek yang ada di film animasi ini saat berjalan tentunya terdapat prinsip animasi overlapping action dan juga follow through. Selanjutnya prinsip ke-10 ada solid drawing. Solid drawing ini adalah prinsip menggambar animasi sesuai perspektif 3 dimensi. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil dari sebuah animasi, terutama animasi klasik. Pada solid drawing ini, prinsip animasi yang diterapkan pada film Wreck-It Ralph yaitu digambar objek 3 dimensi. Jadi semua objek yang ada pada film Wreck-It Ralph ini diterapkan prinsip animasi yaitu solid drawing karena dia membutuhkan objek 3 dimensi di semua objek film. Selanjutnya yang ke-11 ada ARC. ARC ini merupakan prinsip dasar animasi yang dipakai saat menggerakkan objek secara horizontal sekaligus vertikal. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup yang lainnya bergerak mengikuti pola yang disebut arc. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistis, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Pola gerak semacam ini yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Untuk contohnya di sini, di mana objek yang karakter satpam ini, dia bergerak secara smooth dan tidak patah-patah saat membalikkan badannya. Selanjutnya, yang terakhir ada appeal. Appeal ini adalah pemberian karisma dan detail dalam animasi. Appeal sendiri berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya animasi dan juga memiliki gaya yang sangat beragam. Contohnya saat mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas dapat melihat kekhasan atau ciri khas dari animasi buatan Disney atau DreamWorks karena mereka memiliki appeal atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal ini merupakan tentang penokohan berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi meski tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman, atau karakter jelek yang lain, tetapi tetap bisa appealing atau tetap dapat dikenali dari gaya visualnya. Untuk contohnya sendiri pada film Wreck-It Ralph ini ada 3 gambar, 3 karakter, maksudnya 4 karakter yang menampilkan
ciri khas dari Disney, karakter buatan dari Walt Disney. Dari mulai Penelope, kemudian ada Ralph, dan juga si satpam dan karakter cewek ini. Sekian presentasi atau penjelasan video tentang 12 prinsip animasi karya Walt Disney. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.